Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Akram Jaya Motor. Ini kita mendapati konsumen dengan gejala motornya mengasap ya. Motor mengasap dan suara mesinnya ini sangat kasar. Nah, itu bisa dilihat ya, asapnya sudah ngebul seperti rumah kebakaran ya. Ini asapnya sedikit dikarenakan kemungkinan olinya tinggal sedikit ya. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk membongkar mesinnya. Kita buka dulu untuk bagian keranan bensin ya. Kita menggunakan kunci obeng plus. Nah, itu keranan sudah terbuka. Untuk silnya kita simpan ya, takutnya nanti hilang. Dan kita buka tutup dekselnya menggunakan kunci L6. Nah, sudah terlepas. Kita dorong saja ya menggunakan kunci T. Nah, itu tutup dekselnya sudah terlepas. Lalu kita buka baut yang berada di sebelah kiri deksel ya. Baut ini baut kepala 8 dan menggunakan kunci buah sok bisa dan kunci T juga bisa ya. Kita buka dulu baut yang berada di sebelah kiri ini. Lalu kita buka juga baut sentriknya ya. Kita buka baut sentrik. Nah, cara melepaskan rantai klepnya dan sentriknya itu pakai obeng setting ataupun obeng min yang kecil lah ya. Lalu kita buka juga ya baut roll rantai klepnya. Nah, sudah terlepas. Kita buka bagian intake-nya dulu. Untuk baut kiri kanannya kita buka ya. Nah, itu sudah terlepas. Oke, lanjut kita kendorkan dulu mur deksel ya. Ada 4 buah. Nah, itu sudah terlepas. Ini kita cabut saja dekselnya, tinggal kita tarik saja ya. Nah, dekselnya sudah terlepas. Lanjut kita mencabut bloknya ya, sama seperti deksel tadi, tinggal tarik ke depan saja. Nah, ini kita lepaskan bagian seripen ya, seripen pen piston ataupun penguncinya. Itu sudah terlepas. Nah, kita lepaskan juga pen pistonnya. Kita cek dulu bagian stangnya apa kena atau tidak. Nah, itu stangnya terkena sedikit ya. Oke, lanjut kita pengecekan pada bagian deksel seperti biasa. Kita tuangkan dulu bensin di atas kubanya ya. Lalu kita tembakkan angin untuk mengecek klepnya apakah bocor atau tidak. Nah, untuk bagian klep yang ini ada angin ya yang keluar. Oke, kita tembakkan juga di bagian knalpot. Nah, untuk bagian knalpot ini yang paling parah ya. Ini bukan lagi angin karena anginnya itu semburannya terlalu kuat. Ya, lanjut kita bongkar saja bagian dekselnya. Kita buka dulu baut 8 yang berada di pen piano. Nah, kita tarik saja menggunakan obeng ya, karena as piano ini lembut, tidak keras. Satu sudah terbuka, lalu klep yang ini kita buka juga. Nah, ini kita proses untuk membuka businya ya. Kita buka dulu bagian businya. Nah, bisa dilihat ya, itu businya sudah hitam sekali, hitam-hitam basah. Ya, dikarenakan klepnya bocor dan ringnya juga sudah haus. Nah, kita masukkan dulu di kubah bawahnya. Kita ganjal menggunakan lap dan kita buka ya bagian pengunci dan per klepnya. Untuk bagian penguncinya, apabila kita takut hilang bisa kita selipkan ya di bagian per klep karena barang ini terlalu kecil. Kalau tidak ada kuku klep nanti motor tidak bisa hidup ya karena tidak bisa dipasang. Nah, ini kita buka bagian keduanya sama seperti tadi ya. Kita selipkan dulu di bagian per klepnya. Untuk bagian komponen-komponen bagian mesin yang kecil-kecil ini jangan sampai hilang ya, karena ini kalau hilang sulit untuk mencarinya. Oke, ini kita cek dulu bagian botol klepnya. Untuk bagian klep yang X ini tidak goyang ya dan masih bagus. Lanjut kita cek juga bagian klep yang in. Nah, ini klep yang ini sudah haus ya. Oke, kita bersihkan dulu ya bagian dekselnya. Kita bersihkan menggunakan sikat kawat.
kita bersihkan kubahnya dulu ya, karena sudah terlalu hitam. Nah, prosesnya seperti ini ya, sangat mudah sekali untuk membersihkan deksel ini. Kita bersihkan dulu menggunakan sikat kawat, tinggal pasang di bor, laju kita putar-putar saja ya. Nah, bisa terlihat ya hasilnya sudah bersih, tidak ada kerak-kerak pada deksel ini. Nah, apabila sudah kita bersihkan untuk bagian deksel ya, nah ini kita cuci dulu komponen-komponennya ya. Ini mesinnya masih sangat kotor sekali, kita cuci dulu supaya nanti di saat proses pemasangan itu lebih enak ya, karena memegangnya juga lebih enak karena bersih lah ya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Oke, ini sudah bersih. Kita lanjut dengan tutorial mengganti botol klep ya. Nah, ini botol klep tadi kita buka dulu ya menggunakan alat seadanya saja. Nah, bisa lihat itu. Nah, untuk botol klep ini sudah kita buka, lalu kita ukur ya persamaannya menggunakan alat buatan. Nah, itu kita samain dulu sama yang baru. Botol klep Repo Absolut ini sama ya dengan botol klep Beat. Dia sepakaian, bisa dipakai Beat lah ya. Nah, ini proses pemasangannya, kita masukkan dulu payung, lalu masukkan sedikit untuk bagian botol klepnya ya. Nah, kita pukul-pukul sedikit, kita senter dulu untuk payung klepnya. Apabila kurang ke kiri ataupun kurang ke bawah, bisa kita geser-geserkan ya sampai lurus. Kita setel dulu, kita setting. Nah, apabila sudah lurus, tinggal kita bagian bawahnya kita ganjalkan lap saja ya, supaya payung klepnya itu tidak turun. Oke, ini kita pukul dulu ya, sedikit demi sedikit. Nah, kita lihat dulu apakah sudah center. Apabila sudah center, kita tes lagi ya payungnya ini berat atau tidak. Nah, itu tidak berat ya, dan enak. Oke, ini proses pemasangannya, dan kita bersihkan dulu ya jalur sirkulasi olinya. Kita bersihkan menggunakan carbo cleaner, bisa juga kita tembak ya dengan angin. Nah, ini kita engkol-engkol, kita tes dulu apakah jalur olinya aman. Nah, itu ya bisa dilihat untuk jalur olinya keluar ya, olinya berarti jalurnya ini aman. Oke, ini kita review ya komponen-komponen yang kita pasang. Nah, ini pistonnya dengan kode KWB, kita menggunakan yang ori, dan bloknya ya. Nah, itu dengan kode KWB juga 9200. Nah, kotaknya ini sangat besar ya. Untuk motor Honda ini kalau barang-barang ori blok lah ya, sangat banyak bungkusnya. Jadi kita percepat saja videonya. Nah, beginilah ya penampakan komponennya ya yang akan kita pasang. Oke, ini kita lanjut ya untuk pemasangan bagian-bagian pistonnya. Kita pasangkan dulu pengunci pen pistonnya. Dan untuk video-video saya sebelumnya sudah ada ya cara pemasangan itu, cara merangkai untuk ring seher ataupun ring piston. Nah, ini kita pasangkan dulu ya. Piston tadi sudah kita rakit, kita pasangkan dulu di bagian stang sehernya. Nah, kita pasang, kita rasa-rasa, oke sudah masuk. Lalu kita pasangkan juga ya penguncinya, jangan lupa. Mungkin kalau pikiran kita lagi stres ini, kita sering lupa ya untuk memasang pengunci dari pen piston ini. Oke, itu pennya sudah masuk, lalu kita pasang ya bos-bosannya, jangan sampai tidak dipasang, nanti bloknya bisa tidak center lah ya. Nah, oke, itu sudah terpasang bagian bos-bosannya. Lalu kita pasangkan juga packingnya ya. Nah, itu sudah selesai. Untuk bagian piston ini kita lumasi dulu ya, lumasi oli supaya nanti pas proses pemasangannya itu enak ya. Nah, oke, ini cara memasukkannya pelan-pelan ya, pelan-pelan kita bisa goyang-goyangkan dikit demi sedikit kiri dan kanan ya. Nah, kita ambil posisi dulu. Oke, kita goyang-goyang lagi. Oke, sudah masuk. Lalu kita masukkan juga rantai klepnya, jangan lupa. Nanti kita kelupaan, rantai klepnya bisa terjepit ya. Dan nah, ini ya, sebelum kita mendorong bloknya, kita pasangkan dulu roll rantai klep dan bautnya ya.
itu baut roll rantai klep khusus. Nah, itu sudah center di lubang blok dan lubang roll rantai klepnya, lalu kita pasangkan saja ya bautnya. Oke, sudah selesai, tinggal kita dorong saja bloknya ini ya. Kita tekan-tekan, slep. Nah, untuk pemasangan blok sudah selesai dan kita lanjut ya. Kita pasangkan juga packing dexelnya. Itu packingnya sudah kita lem ya. Sudah kita lem dan bos-bosannya untuk bagian dexel ini berada di dexel ya. Oke, sudah selesai, kita pasangkan lagi baut yang berada di bagian depan dexel ya. Baut 12 ada 4 buah, ring yang 4 buah, dan baut panjangnya itu ada 2 buah ya, menggunakan kepala 8. Nah, ini videonya sengaja ya saya cepatkan supaya tidak lama-lama menunggu. Oke, siap, ini sudah selesai ya proses mengencangannya. Nah, untuk pemasangan sentrik, titiknya ini harus pas ya. Nah, bisa dilihat ini untuk 2 lubang itu harus sejajar, dan untuk garis yang di tengah itu harus sama ya, harus lurus ke depan. Nah, ini kurang pas, kita naikkan lagi ya gigi sentriknya. Kita cari sampai pas. Oke, itu sudah pas, lalu kita pasangkan ya bautnya. Kita pasangkan dulu bautnya. Nah, kita kencangkan ya menggunakan impact. Mengencangkannya dengan cara secukupnya saja ya. Oke, itu sudah terpasang baut sentriknya, lalu kita pasangkan juga ya baut intake-nya. Untuk baut intake-nya ini kita kencangkan. Nah, sudah selesai. Sebelum kita tutup bagian dexelnya, kita hidupkan dulu ya mesinnya. Kita lihat apakah olinya naik atau tidak. Nah, itu ya, bisa dilihat olinya sudah naik, berarti sirkulasi olinya ini sudah berjalan dengan sempurna ya. Sebelum pemasangan ataupun sebelum menutup dexel, alangkah bagusnya kita untuk mengecek dulu ya olinya naik atau tidak. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai, kita hidupkan dulu motornya. Oke, kita starter. Nah, ini motornya sudah selesai ya. Sekian video dari saya ya. Semoga tutorial ini sangat membantu teman-teman semua. Sekian dulu dari saya, terima kasih.